jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu, para leluhur terdahulu, para pahlawan terdahulu yang dimana telah memperjuangkan agama Islam, telah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkat wasilah perantara mereka semuanya lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami masih bisa bersilaturahmi, berziarah masih di wilayah Jakarta Selatan. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga para sahabat MG Channel selalu senantiasa Allah curahkan keberkahan, keridhaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan para sahabat dijauhkan dari segala mara bahaya sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat dimanapun kalian berada, pada hari ini kami berada di wilayah Jakarta Selatan, tempatnya di wilayah Cepete Selatan. Ada salah satu wali Allah, penyebar agama Islam dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Makamnya beliau berada di komplek perumahan. Komplek perumahannya itu adalah Komplek Bangun Cipta Sarana. Apabila para sahabat berziarah, itu masuknya dari Jalan Kemang Selatan. Jalan Kemang Selatan lurus, ketemu Alfa, turun ke bawah, nanti ada perumahan Bangun Cipta Sarana. Tepatnya adalah Jalan YD PP 1, Komplek Bangun Cipta Sarana, Cepete Selatan, Jakarta Selatan. Makam beliau salah satu wali Allah yang berada di perumahan Komplek Bangun Cipta Sarana, tidak jauh dari musola Nurul Hidayah atau di belakang musola Nurul Hidayah. Musola di belakangnya makam beliau. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, yang tadi telah kami sampaikan, ada salah satu wali Allah di wilayah Cepete, Jakarta Selatan. Beliau hidup pada zamannya Kesultanan Mataram di abad lebih kurang abad ke-17. Beliau terahnya dari Banten, masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin bin Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi beliau salah satu wali Allah yang berada di wilayah Kemang, Cepete, Jakarta Selatan. Itu masih cucunya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Siapakah beliau? Beliau di warga Cepete dan sekitarnya dikenalnya Syekh Sunar. Beliau Syekh Sunar terahnya dari Banten dan bernama asli Tubagus Fatullah bin Tubagus Jakaria. Beliau masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin atau cucunya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Beliau dakwah di wilayah zaman dahulu dikenal Jayakarta di bagian selatan. Kalau di zaman sekarang ini di Jakarta Selatan. Baik para sahabat, kita lihat makam keramatnya Syekh Sunar, terah dari Banten.
yang bernama Tubagus Fatullah bin Tubagus Zakaria. Baik para sahabat, kita lihat ke dalam. Ya para sahabat MG Channel, dimanapun kalian berada, kami sudah berada di salah satu wali Allah di wilayah Cepete, Jakarta Selatan. Beliau dikenalnya warga sekitar atau orang-orang tua terdahulu di wilayah Cepete, Cilandak dan sekitarnya dikenal dengan Syekh Sunar. Akan tetapi kalau warga setempat zaman terdahulu atau warga sekitar sini, beliau Syekh Sunar itu keturunan dari wilayah Arab atau Jazirah Arab. Beliau warga sekitar menyatakan Syekh Sunar ini dari Arab, bernama aslinya itu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abbas Al-Zailani, kalau warga setempat terdahulu. Tetapi ada versi juga yang tadi telah kami sampaikan bahwa Syekh Sunar rahnya dari Banten, bernama aslinya Tubagus Fatullah bin Tubagus Zakaria. Beliau masih keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin atau Sultan Banten yang pertama, anak dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi Syekh Sunar ini masih cucunya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu versi dari yang terahnya Banten. Tapi warga sekitar sini, orang-orang terdahulu maupun pada warga sekitar sini, dikenalnya Syekh Sunar ini dari Timur Tengah, Jazirah Arab, bernama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abbas Al-Zailani. Saya ulangi, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abbas Al-Zailani. Kalau beliau ini sekitar abad ke-17 masa hidupnya. Kalau warga sekitar ini mengenalnya Habib Abdurrahman, pada abad ke-17 itu Habib itu belum dikenal pada zaman itu. Banyakkan para ulama dari Timur Tengah itu banyakkan dipanggil Habib pada saat-saat sini aja. Tapi terdahulu itu belum mengenal nama Habib. Kebanyakan dari Timur Tengah itu masuk ke Nusantara, Indonesia itu banyakkan dia Syekh, Syekh Abdurrahman, tapi kesini-sini baru banyakkan Habib itu. Jadi kalau warga terdahulu di sekitar sini mengenalnya
Syekh Habib Abdurrahman. Baik para sahabat, bisa dilihat ini makam keramatnya Syekh Sunar. Alhamdulillah wa syukurillah, tempatnya juga nyaman, asri, di tengah-tengah perumahan. Ya, ini juga ukiran kayu, terus ada pohon juga nih besar. Saya juga belum tahu ini pohon apa ya gitu, karena saya belum melihat di luarnya. Tapi ajib, luar biasa gitu. Ini pohon kemungkinan usianya udah cukup tua juga, karena berada di depannya makamnya keramat Syekh Sunar. Ya, inilah ya, para sahabat bisa lihat itu Syekh Sunar, Syekh Sunar. Di sekitar sini, di luar juga ada beberapa makam. Ada beberapa makam sekitar sini. Ada beberapa makam. Oh, alhamdulillah, ini pohonnya itu pohon Kamboja. Nah, pohon Kamboja. Pas tadi kami di dalam, kami nggak bisa melihat itu pohon apa batangnya, tapi pas di atas genteng kita keluar baru terlihat. Nah, itu pohon Kamboja. Luar biasa, berarti pohon Kamboja ini usianya sudah lumayan cukup tua juga. Masih hidup sampai saat ini. Ya, baik para sahabat, itulah yang dapat kami sampaikan. Beliau Syekh Sunar ini, kalau warga setempat mengenalnya Syekh Habib Abdurrahman dari Timur Tengah atau Jazirah Arab. Tapi ada versi yang juga yang lain. Beliau ini Syekh Sunar, terahnya dari Banten, kerajaan Banten, masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin bin Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau Syekh Sunar, cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau hidup kurang lebih di abad ke-17 pada zaman itu Kesultanan Banten. Kalau di abad ke-17, zaman Kesultanan Mataram itu lagi berkembang pesat. Kerajaan Mataram itu berkembang pesatnya itu di zamannya Sultan Agung. Raja Mataram yang ketiga bernama aslinya Raden Mas Rangsang. Itu beliau adalah Sultan Mataram yang ketiga. Nah, di zaman beliau itu perkembangan Mataram itu cukup pesat. Makanya ketika pasukan Mataram, Banten, Cirebon mengirimkan ke Jayakarta membebaskan dari penjajahan, itu Sunda Kelapa itu kerajaan Mataram itu banyak mengirim pasukan. Ya, lebih kurangnya itu yang dapat kami sampaikan. Para sahabat MG Channel, dimanapun kalian berada, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah wabil khusus untuk beliau Syekh Sunar dan seluruh almarhum-almarhumah yang dimakamkan di tempat ini maupun sekitarnya pada umumnya di wilayah Kemang, Cilandak dan sekitarnya. Semoga seluruhnya Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka semuanya ketika mereka masih hidup di alam dunia ini. Allah terima amal baiknya, amal solehnya sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan semoga hobil khusus Syekh Sunar, Allah masukkan, Allah tempatkan ke surga Allah yang paling indah, bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dan bersama para wali-wali Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wali jamil minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal amwat lillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, itulah sedikit riwayatnya. Lebih kurangnya apabila banyak kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf. Yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mengetahui segalanya. Cerita riwayat sesungguhnya sebenar-benarnya para wali-wali Allah yang ada di alam dunia ini. Apabila yang kami sampaikan banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf lahir batin. Pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu, para leluhur terdahulu, para pahlawan terdahulu yang dimana telah memperjuangkan agama Islam, telah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkat wasilah perantara mereka semuanya lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Kita sebagai generasi di zaman saat ini, marilah kita memperbanyak mendoakan para wali-wali Allah, para leluhur pahlawan, bil khusus yang ada di Nusantara atau Indonesia ini. Dan sering-seringlah perbanyak berziarah kepada wali-wali Allah, leluhur, pahlawan-pahlawan yang ada di Nusantara Indonesia ini. Untuk apa? Kita mengingatkan akan mati, karena suatu saat nanti kita akan mati. Dan dengan memperbanyak ziarah, hati kita yang tadi keras akan lebih lembut. Banyaklah gitu keberkahan, insyaallah keberkahan dari kita bersilaturahmi, ziarah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Bagi sahabat-sahabat kami yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik loncengnya sehingga para sahabat saudara-saudara kami dapat notifikasi pemberitahuan video-video kami yang terbaru. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih kurang yang kami mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.